Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام نووي وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم من رحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Matraman yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Matan Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-13, halaman 15, Al-Haditsu Tsalits Asyara. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Hamzah yang beliau bernama Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik dinyatakan khadimi Rasulullah, pelayannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 10 tahun, ibunya bernama Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah. Karena dia dalam keadaan yatim, bapaknya baru meninggal, ibunya nggak bisa memberikan nafkah, maka dia datangi Nabi besar Muhammad. Di hadapan Rasul, dia menyerahkan anaknya agar bisa melayani Rasulullah dari segala kebutuhan yang ada. Ya, khidmat melayani Nabi kurang lebih 13 tahun. Dari usia beliau 10 tahun sampai 13 tahun, karena beliau berada di Madinah, jadi 23 tahun. Ya. Nah, setelah beberapa tahun lamanya, ibunya mendatangi, menjenguk si anak. Anaknya yatim, menjenguk. Di hadapan Rasulullah, lihat deh, kecerdasan Ummu Sulaim yang hendak kita ikuti. Bagi seluruh ibu yang ada, mengikuti bagaimana Ummu Sulaim. Dia mendatangi Nabi, udah tahu ini anak kan melayani Rasulullah. Ini anak juga kasarnya nggak digaji, nggak dikasih upah. Dia khidmat sama Nabi, dia layani Nabi. Tapi Ummu Sulaim cerdas. Apa cerdasnya? Nabi kan kalau doa, gimana itu? Nggak ada sama sekali penghalang, nembus ke langit langsung. Lebih cepat dari kilat menyambar doanya Rasulullah. Ya. Maka Ummu Sulaim menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, huwaidamak Anas waladun shaghir miskin, ud'u lahu. Ya Rasulullah, engkau punya pelayan kecil ini, ya, miskin, kesian, doakan untuk kebaikannya. Lihat tuh. Maka disitulah Nabi mendoakan khusus kepada Anas bin Malik. Apa doanya? Allahumma atil umroh
Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Wa aktsir malah, banyakin hartanya. Wa aktsir waladah, banyakin anaknya. Wa adkhilhul jannah, masukin dia ke surga. Subhanallah. Mau gak begitu gitu? Allahu Akbar. Yang doain siapa? Rasulullah. Lihat. Ini gak ada penghalang lagi doanya. Dan itu mathalib harapan kita hidup di alam dunia. Ya. Panjang kok panjang umur banyak utang? Pegel juga. Panjang umur banyak harta. Udah banyak harta, banyak anak. Udah banyak anak, banyak bini gak tuh ya? Nggak tahu deh itu, nggak ada riwayat. Ya, nggak ada riwayat. Yang penting banyak anak. Sudah panjang umur, banyak harta, banyak anak, dan ujungnya Nabi meminta kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga. Apa yang dinyatakan Rasul setelah wafatnya Nabi SAW semuanya terbukti. Hanya beliaulah yang dinyatakan di kota Madinah memiliki tanah yang bisa panen itu setahun 2 kali. Padahal tempatnya tandus, hanya khusus mazro'ah Anas, kebunnya si Anas bisa manenkan setahun 2 kali. Anaknya dinyatakan hampir ya dia seluruh laki. Ya. Di sini diriwayatkan berapa? Mi'a wa khamsan wa ishrin. Tuh lihat. 125. Allah. 120. Nah, itu dia tuh. Kan jadi pertanyaan nih, biangnya berapa ini kan gitu. Terus apa? Udah begitu panjang umur sampai dia dapatkan cicit. Dia dapetin cicitnya tuh. Anas bin Malik sampai dapetin cicit. Dan yang terakhir doa Nabi yang kelak didapatkan, Nabi doa agar dimasukkan ke dalam surga. Allah. Itu Anas bin Malik. Nah, sedikit ada faedah yang beliau nyatakan, riwayat yang beliau dapat langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nyatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala uallimuka bitsalatsati kalimatin tantafi biha. Maukah engkau kuberitahukan dengan 3 ungkapan, 3 pekerjaan yang kau akan kerjakan sangat manfaat buat kamu. Pertama, idza laqita min ummati ahadan salim alaih yatul umruk. Kalau engkau dapati salah satu umatku, beri salam kepadanya. Kita kalau ketemu orang, ya, jangan begitu. Apa kabar? Jangan dulu. Assalamualaikum. Ini dia. Ini resep yang Nabi berikan kepada Anas bin Malik. Jika engkau jumpai salah satu umatku, beri salam kepadanya, yatul umruk, niscaya akan panjang umur. Yang kedua, idza dakhalta baitak salim alaihim. Kalau engkau masuk ke rumahmu, jangan asal nyelonong, langsung ke dapur. Ngapain? Salam. Ya, yaktur khairu baitik, niscaya bakal banyak kebaikan yang kau rasakan di dalam rumah kamu. Ketenangan, ketentraman, kenyamanan kau berada di rumah, nggak kayak neraka. Ada sebagian orang masuk ke neraka udah. Ya, tapi tenang, dari luar capek, masuk enak. Biasakan mengucapin salam. Baik di situ ada penghuninya, kita ucapkan assalamualaikum. Kalau tidak ada penghuninya, kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah his-salihin.
Lalu yang ketiga nih, yang diberikan kepada Anas bin Malik, resep yang dari Nabi besar Muhammad SAW. Beliau nyatakan, "Sholli sholatat duha, fa innaha sholatul awwabinil abror." Sholatlah kamu dengan sholat duha, maka sungguh sholat duha itu adalah sholat orang-orang pilihan Allah. Ya, insya Allah berikan taufik bisa kita amalin itu semua. Duha 2 rakaat cukup, asal istiqomah. Jangan lagi pengen dikit lagi bakal dapat warisan 8 rakaat langsung sholat duha. Nggak perlu tiap hari 2 rakaat. Ahabbul a'mal ilallah adwamu hawain qal. Perbuatan yang paling Allah cinta berkesinambungan sekalipun sedikit. Ngaji malam Selasa biar 2 pekan sekali, pasang telinga lebih utama pada nyender-nyender ngorok. Pasang telinga, nyatet. Hadiah guru juga jangan lupa. Tuh, itu yang lupa banyakan orang. Ya. Tulis, nanya itu. Ya kayak sholat duha, udah cukup 2 rakaat, tapi istiqomah. Ngerjain istiqomah terus. Fa innaha sholatil awabinal abror, maka sungguh dia sholat orang-orang pilihan Allah. Nah ya. Nah, masuk kita ke dalam pembahasan apa yang nyatakan Nabi oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian. Maksudnya imannya sempurna. Iman kan tafawut, berbeda-beda. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, melainkan dia mencintai kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kayak sekarang kita nih, kita cinta gak hadirin majelis ta'lim? Nah, mestinya kita sedih saat ini kita punya saudara nongkrong di depan, kita punya saudara kandung gak sholat maghrib, kita punya bini sekarang lagi nonton, padahal kita lagi enak begini, bini kita lagi nonton TV. Kalau dia ada pengajian, alhamdulillah. Tapi kalau ada pengajian, buang waktu semuanya. Kita jadi tanggung jawab yang Nabi nyatakan, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah man jahila ahluh. Manusia yang paling keras siksaannya adalah yang membuat bodoh istrinya. Nggak tahu urusan agama tuh istri. Wudu aja nggak tahu. Mandi jenabah yang bener nggak tahu. Head keluar darah padahal wajib dodok sholatnya dia nggak tahu. Kita cinta ngaji, mestinya kita cinta juga kepada saudara kita agar dia pun juga melakukan hal yang sama. Itu yang dikatakan iman kita bakal sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah ini dia. Sehingga Allah memuji kaum Ansor. Siapa itu kaum Ansor? Kaum yang berada di kota Madinah, yang menyambut Rasulullah dari hijrah beliau dari kota Mekah. Ini kaum Ansor dapat pujian oleh Allah dalam firman yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ada sebagian orang-orang, mereka mengutamakan orang lain di atas jiwa mereka sekalipun mereka memiliki kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak. Nah, ini diceritakan banyak riwayatnya. Ceritanya ada seorang yang butuh. Seorang yang butuh makanan. Maka ketika dia diberikan, ya, tiba-tiba tetangganya lagi teriak butuh makanan. Maka ketika dia sudah dapat, didatangi tetangganya dikasih. Ya. Lalu udah dapat, sebelahnya teriak lagi, dikasih lagi. Sampai 7 rumah. Sampai 7 rumah, akhirnya apa yang terjadi?
rumah itu memberikan kepada yang pertama. Jadi datang lagi pertama. Ada lagi katakan di perang Yarmuk. Nah, disebutkan ketika perang Yarmuk, ketika seluruhnya orang dalam keadaan geletak, ini Hudzaifah Al-Adawi mendatangi sepupunya. Sepupunya ya, udah dalam keadaan sakrat, mau minta air, aus. Ketika dia mau dikasih, sebelahnya teriak agar diberikan air. Maka sepupunya bilang, berikan kepada dia. Padahal udah geletak nih, udah di penghujung, dia bakal mati. Datang ke sebelahnya, apa yang terjadi? Pas sebelahnya lagi butuh, kasih kepada sebelahnya. Sampai 3 kali begitu. Nah, sampai yang laki keempat, ya, mau diberikan, mati, udah meninggal. Dia balik yang ketiga, udah meninggal. Dia balik yang kedua, udah meninggal. Dia balik ke sepupunya, udah meninggal. Nah, ini diantara ayat yang turun, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Ada sebagian orang-orang mengutamakan kebutuhan orang lain sekalipun mereka itu merasa memiliki kebutuhan yang amat mendesak. Kita begitu, lihat ya, apa yang kita suka dalam keadaan kita pengen, aku juga merasakan juga teman-temanku, keluargaku supaya duduk juga bareng. Kita merasa alhamdulillah bisa zikir, bisa enak ngaji, ayo deh rangkul teman-teman kita, keluarga kita, bisa nimbrung bareng dalam pengajian kebaikan. Begitu. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan urusan ukhrawi, urusan duniawiyah. Tapi kalau urusan ukhrawiyah nggak boleh. Apa itu contoh? Itu makruh. Kita lagi sholat, udah tahu kita di sholat pertama, ada orang di belakang kita kasih, jangan. Kayak contohnya khotib turun, ya, khotib turun. Ngapain tuh khotib setelah turun? Sholat apaan? Khotib Jumat. Habis khutbah, dia turun ngapain? Sholat kan? Sholat Jumat. Habis khotib kan turun sholat, langsung makan. Sholat kan? Nah, dia jadi imam apa jadi makmum? Seharusnya. Jangan ngasih orang-orang, sekalipun ada gurunya. Jangan. Al-ithar bil qurab makruh. Mengutamakan apapun yang berkaitan dengan gurbah, kedekatan diri kepada Allah. Kan imam lebih utama ketimbang makmum. Pahalanya lebih hebat ketimbang makmum. Jangan kasih. Nah, ini berkaitan dengan ukhrawiyah. Kalau duniawiyah, kasih, itu ada uang, kasih orang lain. Kita miliki apa? Berikan kepada yang lain. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan ukhrawiyah tuh, maka ente yang lebih berhak. Di depan. Jangan mundur ya, lantaran sian biar dia dapat. Nggak boleh begitu. Nah, itu namanya ilmu. Makanya ilmu lebih kita depanin ketimbang ya, akhlak. Karena kita nggak bakal tahu akhlak kalau tanpa ilmu. Kita anggap itu akhlak, tidak. Maju. Karena ini berkaitan dengan ukhrawiyah. Dahulu. Sekalipun belakang kita orang tua, kita ada di depan, ya nggak apa-apa kita di depan. Bukannya kurang ajar. Kan pertama memang pahalanya luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabi shofil awal. Allah dan para malaikatnya mengucapkan selawat kepada mereka yang berada di shaf pertama. Ya.
Nah, rawahul Bukhari wa Muslim al haditsur rabi' sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Ya. Jadi disampaikan teman, keluarga, pengurus pengajian kita 2 pekan sekali. Ya. Jadi pekan depan gak hadir dulu. Pekan besok datang lagi. Ya. Jadi biasakan datang, sampaikan keluarganya, teman handai taulan, ya. Dan yang kedua, lihat terus juga pengajian-pengajian Habib yang ada di YouTube. Al Ustadz Zain Bagadir Latos, ya. Itu seluruh majlis yang ada di Jakarta itu semuanya masuk, diupload di situ semua. Dari tafsir, ada dari hadis dan sebagainya. Ya. Dan juga perkembangan pondok pesantren yang saat ini kita sedang terus membangun. Alhamdulillah, empang dan perpustakaan akan jadi. Kemudian kita lagi membangun dapur, kantin, dan juga gudang. Nah, ini semua kita akan bangun juga pada waktu yang insya Allah dekat ini. Jadi insya Allah doanya, partisipasinya, insya Allah apa yang kita harapkan dari segala urusan duniawiyah wal ukhrawiyah kita, Allah kabulkan dan mudahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa